Kalau mobilnya udah agak tua, masih bisa revi nggak? Kalau mobil saya belum lunas, masih bisa refinancing nggak ya? Jawabannya, halo Sobat Seva, welcome back di Save with Seva. Nah, kita udah pernah bahas ya, atau kita udah sering banget bahas yang namanya refinancing. Gimana, lo udah mulai tertarik tapi mungkin masih banyak nih questioning in your head gitu ya. Masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab nih. Nah, di video kali ini kita akan bahas 5 FAQ seputar refinancing. Jangan kemana-mana, tetap di Seva by Astra. Oke, pertanyaan yang pertama adalah, kalau mobil saya belum lunas, masih bisa refinancing nggak ya? Jawabannya, in general sebenarnya bisa. Gitu ya, in general sebenarnya bisa. Jadi nanti sisa cicilan mobil lo itu akan dilunasi dulu sama lembaga pembiayaan yang baru ya, atau dilunasi dulu sama sistem kredit yang baru. Kemudian lo bisa mulai mencicil dengan skema kredit yang baru nih, sesuai dengan hitung-hitungannya. Keuntungannya adalah yang pasti, ketika tenornya menjadi lebih panjang, cicilannya akan jauh lebih ringan. Sehingga itu bisa memperbaiki cash flow bulanan lo. Misalkan, mobil lo itu sisa 2 tahun lagi nih. Sisa 2 tahun lagi, masih ada cicilan 2 tahun lagi, terus lo mengajukan refinancing di tengah-tengah ketika mobil lo lagi kredit. Misalnya, yang 2 tahun itu lo harus bayar 5-6 juta per bulannya gitu ya, selama 2 tahun. Nah, ketika lo ajukan refinancing gitu ya, nanti tenor lo akan dibikin lebih panjang, tapi cicilannya akan jauh lebih kecil, bahkan bisa setengahnya sob. Jadi itu bisa memperbaiki cash flow lo yang mungkin lagi banyak kebutuhan. Tapi kalau di Seva, itu better mobil yang sudah selesai nih untuk pembiayaan kreditnya. Jadi lo bisa menjaminkan BPKB-nya ke seva.id gitu. Pertanyaan kedua, kalau refinancing apakah mobil saya tetap bisa digunakan? Jawabannya bisa banget ya. Karena ketika lo melakukan refinancing, yang jadi jaminan itu cukup BPKB mobilnya aja. Jadi mobilnya tetap duduk manis di garasi rumah. So, nggak perlu bingung kalau misalkan refinancing nanti warawirinya gimana. Tenang aja, mobilnya tetap di rumah karena yang dijaminin cuma BPKB-nya aja. Jadi mau nganter anak sekolah, nganterin istri belanja, mau jalan-jalan, road trip, mudik, itu nggak perlu bingung-bingung karena mobilnya tetap ada di rumah dan bisa dipakai. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada biaya tambahan lain selain cicilan? Jawabannya ada. Jadi yang harus lo perhatikan adalah bahwa ketika lo melakukan refinancing, bukan hanya serta-merta lo membayar cicilannya gitu ya. Tapi biasanya biaya-biaya ini cukup lo bayarkan di awal sebanyak 1 kali gitu ya. Karena lo akan dikenakan biaya administrasi dan juga fidusia. Nah, yang belum tahu nih, biaya fidusia adalah biaya proses resmi penjaminan BPKB secara hukum ke lembaga pembiayaan atau leasing company. Jadi intinya biaya ini bikin pinjaman lo itu dilindungi secara sah dan aman untuk semua pihak. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau mobilnya udah agak tua, masih bisa revi nggak? Jawabannya relatif ya, karena maksimal usia mobil itu umumnya di 10 tahun nih untuk bisa melakukan refinancing. Nah, kalau ada di atas itu, biasanya leasing akan menolak ya, karena mobilnya udah terlalu tua dan mungkin kita juga bingung nih appraisalnya itu kayak gimana. Jadi better mobil-mobil yang umurnya di bawah 10 tahun nih buat lo yang mau ikut refinancing. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, bunga cicilannya berapa persen? Nah, rata-rata bunga cicilannya untuk refinancing itu berada di angka 1-2,5% per bulan. Ya, dan ini bisa beda-beda nih setiap lembaga pembiayaan. Untuk lebih pastinya lu bisa make sure ya ke lembaga pembiayaan yang mau lu pakai untuk refinancing. Cuman umumnya sekitar di 1-2,5% ya per bulannya. Gimana? Udah lebih jelas tentang refinancing? Kalau misalkan lo pengen tahu nih exact angkanya mobil lo itu bisa cair berapa, lo bisa cek di seva.id. Karena di seva.id lo tinggal masukin merek, tipe, tahun, dan juga kota domisili lo. Nanti sisanya kita akan hubungin lo nih untuk infoin ke lo kira-kira mobil lo bisa cair berapa dan juga skema cicilannya seperti apa. Nah, kalau udah kayak gitu, nanti tim Seva akan proses lebih lanjut nih. Ada proses appraisal juga pastinya ya. Nanti akan disurvei dan lain sebagainya. Dan kita akan kawal terus sampai dananya ditransfer ke rekening lo. Pokoknya di Seva semuanya segampang itu.
Oke sob, itu dia tadi 5 frequently asked question ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan seputar refinancing. Kalau lo punya pertanyaan lanjutan ya, atau masih bingung soal refinancing, jangan ragu-ragu untuk tanya kita di kolom komentar ya. Kalau gitu, gua Raffi, urusan refinancing kasih aja ke Seva. Karena di Seva, urusan mobil segampang itu. See you on the next video. Bye!